Inovasi kuliner dan pengalaman menyantap selalu menarik dibahas jika dilihat dari sektor pariwisata makanan dan ekonomi kreatif seni kuliner, di mana kebutuhan makan bukan hanya sekedar makan, namun menambahkan unsur pengalaman yang berbeda. Pernah mencoba sajian gastronomi molekuler atau molecular gastronomy? Di Indonesia sendiri, untuk menikmati sajian seperti ini biasanya ditawarkan dengan reservasi terlebih dahulu untuk paketannya. Karena menunya tidak hanya satu menu, namun ada beberapa menu yang ditawarkan dengan pengalaman menyantap, pelayanan yang dilayani, dan pelayanan lain yang tidak biasa. Sehingga ketika konsumen sebagai penikmatnya selesai menikmati, menu gastronomi molekuler akan selalu terkenang dan menjadi kebanggaan tersendiri. Selain harganya memang lebih tinggi daripada makanan umum pada kelompoknya ya misalkan, kalangan penikmatnya juga sengaja di-branding untuk sajian kelas menengah ke atas. Tujuannya memang demikian untuk kepentingan target pasar. Dari sinilah publikasi postingan akan membentuk perspektif bahwa yang menikmatinya bukan orang-orang kere atau orang-orang biasa. Berbeda dengan gastronomi molekuler di negara-negara maju, perkembangannya selalu dinanti-nanti karena menu-menu yang disajikan menyesuaikan dengan kebudayaan tempat kulinernya dan memang tujuannya untuk apresiasi makanan dan kepentingan seni, terlebih seni kuliner. Menikmati cita rasa yang tinggi sehingga brandingnya berbeda dengan di Indonesia. Brandingan di negara maju, gastronomi molekuler adalah definisi kemajuan seni kuliner yang ditampilkan pada penikmatnya, baik dari kualitas bahan baku, metode inovasi seni kuliner, dan cara penyajian yang akan dinikmati dengan pengetahuan, terlebih pengetahuan menu yang disampaikan. Tak heran, gastronomi molekuler dinikmati dari beberapa kalangan dan sudah ada level harganya. Jadi tidak terasa mewah dan setiap orang atau konsumen yang ingin menikmatinya bisa memilih tempat dan menu yang ditawarkan oleh para penyedia menu-menu gastronomi molekuler. Menelisik definisi umum. Gastronomi molekuler berawal dari ilmu gastronomi, singkatnya makanan dan budaya. Sedangkan ilmu gastronomi sendiri adalah cabang rumpun ilmu kuliner. Dan ilmu kuliner selalu hadir pada beberapa jurusan, baik itu perhotelan, tata boga, gizi, antropologi pangan, sosiologi pangan, manajemen pelayanan makanan, dan hal-hal yang menyangkut makanan dan minuman dengan berlandaskan teoretis, teknis, dan metodis. Semakin berkembang, tujuannya adalah keberlanjutan bisnis. Gastronomi molekuler sendiri pertama kali dikenalkan oleh seorang kimiawan dan fisikawan bahan makanan. Kalau di kampus-kampus yang ada jurusan ilmu kuliner terkenal dengan mata kuliah biokimia pangan atau gizi dan teknologi pangan dan kuliner yang sekarang bergabung dengan iptek pangan, gizi, dan kuliner, ditambah bergabung dengan pariwisata yang berkumpul di Departemen Tata Boga. Beliau adalah Hervé Diess yang memang sudah lama bergelut di bidang ini dan gastronomi molekuler mulai dikenal pada tahun 1980-an, berkembangnya di negara Prancis. Prancis memang pusat seni kuliner dunia yang memiliki daya tarik seni penciptaan dan etika makan yang lengkap, enak, dan berkelas. Gastronomi molekuler pun berkembang ke wilayah Spanyol. Contoh-contoh menu gastronomi molekuler pada awal mula hadir dikenalkan ke publik adalah penggunaan nitrogen cair untuk bahan makanan, sehingga hasil makanannya beku dan memberikan reaksi kepulan asam dan bisa dinikmati. Hal inilah yang menjadi menarik karena menggunakan pendekatan sains, sehingga menarik perhatian penikmat kuliner lainnya yang ingin mencicipi gastronomi molekuler. Menu lain adalah penciptaan gelembung-gelembung dari bahan baku yang digunakan. Gelembung ini biasanya seperti buih sabun. Teknik-teknik pengolahan gastronomi molekuler dan istilahnya. Yang pertama itu ada teknik liquid nitrogen. Biasanya digunakan untuk memasak es krim dan ditambahkan marshmallow atau bahan baku lain yang tujuannya untuk mendapatkan sajian yang memiliki rasa dan tekstur yang berbeda serta memiliki daya tarik dari kepulan asam. Sudah pernah coba? Teknik yang kedua ada teknik sperifikasi. Teknik ini dibuat dengan menambahkan natrium alginat dan kalsium klorida. Kedua bahan ini adalah senyawa kimia yang bisa larut dalam air.
Sehingga menu-menu gastronomi molekuler yang terbentuk seperti telur sperifikasi atau tomat sperifikasi, sehingga tampilan telurnya akan seperti aslinya namun sudah matang. Memang terlihat mentah, hal ini kan menambah estetika jika dicocokkan dengan beberapa menu pembuka. Yang ketiga ada teknik dehidrasi. Teknik ini memang sulit dan biasanya hanya chef yang bisa melakukan hal ini karena harus menggunakan mesin dehidrasi atau pengering. Namun bisa juga dengan teknik manual. Tentunya harus terlatih dalam menghilangkan air dari bahan makanan. Seperti contoh menunya adalah jenis buah yang dikeringkan. Teknik yang keempat ada teknik espuma. Teknik ini digunakan untuk membuat busa makanan atau ada campuran nitrogennya juga. Contohnya seperti espuma keju atau coklat. Untuk mencoba sajian gastronomi molekuler memang membutuhkan dana lebih yang tidak biasa dan pasti akan merembet pada perlengkapan lain seperti menyesuaikan outfit yang akan dikenakan untuk menuju lokasi menikmati menu-menunya dan tentunya memilih paket yang diberikan dengan nama yang mungkin tidak populer bahkan sulit disebutkan. Namun ada cara lain untuk masih bisa menikmatinya seperti situs Serious Eats yang memberikan resep menu gastronomi molekuler dasar yaitu telur sperifikasi yang bisa dicoba di rumah dengan menyiapkan bahan-bahan seperti 2 butir telur ayam, 200 ml air, 1 sendok teh natrium alginat, 500 ml air dingin, dan 5 gram kalsium klorida. Kemudian cara membuatnya seperti berikut. Pertama, campurkan natrium alginat dengan 200 ml air dan aduk hingga larut. Kemudian blender telur ayam dengan 500 ml air dingin hingga halus. Campurkan larutan natrium alginat ke dalam campuran telur ayam, aduk hingga tercampur rata. Campurkan kalsium klorida ke dalam 1 liter air, aduk hingga tercampur rata. Gunakan sendok atau alat sperifikasi untuk membuat bola-bola dari campuran telur ayam dan celupkan bola-bola tersebut ke dalam larutan kalsium klorida selama 3-5 menit. Angkat bola-bola telur dan bilas dengan air bersih, kemudian sajikan. Selesai, itulah resep molekuler gastronomi secara rumahan. Penelitian gastronomi molekuler sejauh ini masih terbatas seperti kepentingan terhadap peningkatan kualitas rasa, pengurangan limbah bahan baku, pembuatan makanan fungsional dengan penambahan beberapa bahan baku juga yang memiliki kecocokan untuk diolah, atraksi hidangan dan branding status sosial para penikmatnya. Nah, gastronomi molekuler memanglah salah satu cara revolusi seni kuliner tingkat tinggi. Namun ketika permintaannya terbatas, maka gastronomi molekuler tidak mudah berkembang. Bahkan keterjangkauannya pun masih belum bisa mencakup seluruh kalangan. Kendalanya karena biaya produksi yang mahal dengan penggunaan bahan baku, peralatan memasak yang tidak semua restoran memilikinya, gaji chef atau upah chef gastronomi molekuler yang mahal, dan hal ini akan berperang dengan harga sajiannya. Tidak semua penikmat makanan memiliki cita rasa yang bisa diterima untuk bisa menikmati menu-menu gastronomi molekuler karena tidak biasa atau tidak bisa saja gitu. Ada beberapa bahan baku yang menimbulkan alergen yang berisiko bagi penikmatnya. Lokasi restoran pun yang menyediakan gastronomi molekuler biasanya ada di kota-kota besar atau metropolitan sehingga hanya populer untuk beberapa kalangan saja yang bisa menjangkaunya. Walaupun di Indonesia ada yang mengusung tema lokal, ketika harganya tidak sesuai dengan pendapatan upah minimum, gastronomi molekuler hanyalah hiburan semata yang tidak bisa terjangkau, sehingga akan mudah tidak laku karena konsumennya terbatas dan konsumen akan bosan. Terlebih menu gastronomi molekuler bukan untuk santapan sehari-hari dan bukan jenis comfort food. Seni kuliner akan selalu berkembang. Tentu saja hal ini menjadi bahan kajian inovatif bagi para produsen kuliner untuk menciptakan kreativitas gastronomi molekuler dengan bahan baku lokal, terjangkau, dan teknik yang sederhana dengan peralatan yang mudah didapatkan. Hal ini untuk menekan harga produksi dan pembuatan serta menggaji pengolahnya. Gastronomi molekuler tidak harus selalu berkiblat pada negara-negara yang sudah populer. Justru, jika mengangkat komoditas lokal menjadi sajian spektakuler dan menjadi antusias konsumen lintas generasi. Hal ini yang disebut dengan inovatif dan memiliki daya jual kompetitif.